ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. Apa patokannya tasyabbuh? Tasyabbuh itu ada 3 keadaan. Keadaan pertama, tasyabbuh dalam ibadah dan perayaan orang-orang kafir. Maka sebagaimana telah kita ketahui, hukumnya haram. Kita tasyabbuh mengikuti orang-orang kafir dalam ibadah dan perayaan mereka. Dalam bentuk apapun kita ikut bergabung dalam ibadah orang-orang kafir. Natalan bersama, Paskahan bersama dan lain-lain. Atau sekedar kita merayakan hari raya mereka, senang-senang, maka hukumnya haram. Ini termasuk tasyabbuh. Yang kedua, tasyabbuh kepada orang kafir dalam bentuk adat istiadat atau yang dikatakan tadi identitas orang kafir yang khusus bagi mereka. Maksudnya khusus, identitas yang masih menjadi ciri khas orang kafir. Adat istiadat yang menjadi ciri khas orang kafir, maka kita tidak boleh tasyabbuh kepada mereka. Contoh adat istiadat yang menjadi ciri khas, ciri khusus orang kafir, ya, perayaan Tahun Baru Masehi. Perayaan Tahun Baru Masehi. Ini adat istiadat yang menjadi ciri khusus, ciri khas orang kafir. Maka kita tidak boleh tasyabbuh ikut-ikutan merayakan Tahun Baru Masehi. Atau adat istiadat yang menjadi ciri khas orang kafir dalam hal memakai salib. Orang-orang kafir biasa memakai salib di kalung-kalung mereka. Maka kita sebagai kaum muslimin, karena ini menjadi ciri khas orang kafir, tidak boleh orang Islam pakai salib. Ya, walaupun sekedar di seragam baju olahraga, sepak bola misalnya, jersey, tidak boleh. Atau kita mengikuti adat-adat yang merupakan ciri khas orang kafir. Contoh dalam hal pakaian. Pakaian orang kafir yang menjadi ciri khas mereka. Seperti biarawati punya pakaiannya spesial, khusus. Maka tidak boleh wanita muslimah memakai pakaian biarawati. Karena tasyabbuh terhadap adat yang menjadi ciri khas mereka. Atau kita meniru pakaiannya pendeta. Ya, dengan pakaiannya yang khusus. Kemudian kita ikuti. Karena pakaian ini ciri khas mereka, ciri khas pembesar agama mereka. Maka tidak boleh kita mengikuti pakaian-pakaian yang menjadi ciri khas orang kafir. Akan tetapi, kalau adat kebiasaan ini sudah tidak lagi menjadi ciri khas orang kafir, alias sudah merata, sudah tersebar di kalangan kaum muslimin, banyak yang pakai, tidak lagi dilarang. Contoh misalkan pakaian kemeja hem yang berkerah khusus, kerah kemeja. Ini baju ini bukan lagi jadi ciri khas orang kafir. Maka boleh kita pakai baju kemeja. Atau kerah-kerah Shanghai, baju koko. Kerah Shanghai dari mana? Dari orang kafir. Orang-orang Cina yang akidahnya komunis. Tapi karena baju ini sudah tersebar, tidak lagi menjadi ciri khas orang kafir, maka boleh kita pakai. Ya. Jadi adat istiadat orang kafir yang dilarang adalah yang masih menjadi ciri khas mereka. Pakai salib, pakai baju pendeta, baju biarawati, ini yang menjadi ciri khas. Kalau tidak lagi jadi ciri khas orang kafir, boleh kita memakainya. Maka tidak termasuk belajar bahasa Inggris, tidak termasuk. Tidak termasuk tasyabbuh belajar bahasa Inggris karena bukan lagi jadi ciri khas orang kafir. Bahasa Inggris itu menjadi bahasa internasional. Begitupun bepergian ke negara orang kafir bukan tasyabbuh. Larangan bepergian ke negeri kafir bukan tasyabbuhnya, tapi dari sisi bahayanya. Dan keadaan ketiga dari tasyabbuh yaitu mengikuti perkembangan teknologi yang dimiliki oleh orang kafir. Perkembangan IT-nya,
kemajuan industrinya, maka ini bukan termasuk tasyabbuh. Kita memanfaatkan produk buatan orang kafir, mereka yang menemukan, kemudian kita manfaatkan untuk kebaikan kaum muslimin, bukan termasuk tasyabbuh. Karena itu sifatnya hanya teknologi, industri, dan sebagainya. Nah. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ